pertama itu ada box untuk naruh baterai OIK-nya. Ini posisi masih belum kepotong ya, alias masih utuh itu. Jadi kita harus memotongnya terlebih dahulu. Dalamnya ini untuk naruh aki ya, ada dua tempat atau dua step baterai. Jadi kita potongin dulu untuk mengukur ketinggiannya, karena mau pasang ke motor listrik sprinter. Pertama ada spidol ya untuk mengukur, ada penggaris, dan juga ada alat potongnya untuk motong. Ketinggian itu ada di angka 21,5 ya untuk ketinggian samping. Belakang atau samping sama saja, tapi dia bagian depan itu agak lebih tinggi, bagian sini lebih tinggi. Dia ada di angka 23,5 ya, yang satunya tadi 21,5, yang ini 23,5 untuk bagian belakang, karena dia agak naik untuk naruh joknya. Nyalain alatnya, kita garisi. Tadi sudah saya tandai bagian sininya, jadi tinggal kita garis saja pakai spidol. Setelah itu kita potong menggunakan alat. Nah, ini begitu sudah dipotong ya hasilnya. Jadi ini belum rapi ya, masih kasar, bagian sininya belum rata, karena kita harus mengukur lagi, ditaruh tempat aki, harus kita ukur di tempat akinya dulu, di tempat motornya. Nah, ini ada unit sprinter Promek ya, yang mau diubah ke OIK ya. Jadi kita buka dulu jok belakangnya untuk dibongkar bagian dalam bodi ini, karena kita mau naruh bukan baterai yang baru ya, yang lama nggak kepake. Buka dulu baut-bautnya, ada 4. Kan di bagian dalamnya kan masih kosong nih, kosong, jadi cover bodi samping kanan kiri ini harus dibuka semua, bodi dibuka ya. Kebetulan tadi sudah saya buka bagian bautnya, jadi tinggal diangkat aja biar lebih mudah pengerjaannya. Nah, jadi kalau seperti ini lebih mudah untuk kita mengukur aki. Oke, jadi kita ambil tempat aki yang kita potong tadi. Ini kita potong, kita ambil untuk mengukur ketinggian. Setelah itu baru dirapikan lagi. Ini kan masih kasar nih, belum kita rapikan, kan belum kita ukur juga pasnya semana, soalnya tiap tipe berbeda-beda. Oke, waktu mengukur ingat bagian kabel ini dia ada di bagian depan, bukan bagian belakang ya, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Kita ukur aja segini. Ini kan masih tinggi nih, dia harus sejajar sama besi nih ya, nggak boleh terlalu tinggi agar jok yang bawaannya bisa nempel, sininya bisa rapat. Dan bagian depan itu beda dengan bagian belakang. Bagian belakang lebih tinggi ketimbang bagian depan, karena bagian belakang dia lebih tinggi bagian joknya, bagian depan tidak, karena dia naruh baut pengunci. Nah, itu bagian apa dulu tempat naruh aki ini, gas ini, itu harus diambil dulu. Balik. Diangkat saja.
Nah, ini udah kita adapternya kita udah ambil ya. Adapternya kan sudah ada lubang-lubang ini. Bagian depan itu ada yang ini ya. Bagian depan ini, bagian belakang ini nggak boleh kebalik. Bagian ini yang diisi baut hanya 3 ini. Untuk ukuran baut itu ada di ukuran 10 cm ya kedalamannya, panjangannya. Ini ada 3. Setelah itu kita singkirin dulu ini. Karena lebih fokus ke boxnya ini. Boxnya ini dia harus nempel dengan tempat aki atau tatakan besinya ini. Kita harus dibolongin. Biar pas bolonginnya itu kita pasangin dulu box ini. Nggak boleh kebalik atau ke tempat tadi. Ini seperti ini. Nah. Oke, ya. Kan udah kita pasang nih, harus sejajar. Kanan kiri harus pas, nggak boleh terlalu kiri atau nggak boleh terlalu kanan. Kalau dia terlalu ke kiri atau ke kanan, nanti akinya nggak bisa masuk waktu kita mau swab atau ganti aki swabnya, nggak bisa, nggak bakal masuk. Jadi harus pas, menggunakan meteran, harus diukur panjang kanan kirinya harus pas ya, kira-kira ya. Terus untuk masang bautnya itu ada di sini 2, 3. Jadi 3 tempatnya harus dilobangi. Caranya kita pakai mata bor yang kecil saja untuk menandai lubangnya. Jadi ini kita masukin aja, betul ini nyala ya. Jadi kita masukkan ke lubang ini untuk nandain lubangnya. Terus dibuat biar dia tidak melenceng ya, atau tidak. Oke. Setelah itu udah selesai, kita angkat lagi. Kalau sudah, bagian ini yang sudah kita tandai tadi, bagian sini 1, 2, 3, terus di lubang gunakan bor listrik ya, bor listrik seperti ini. Mantap, kita ganti tukar mata bor. Ini lubang ini gunanya untuk naruh skrup atau baut nanti, biar boxnya baterai tidak goyang saat kena guncangan. Oke, kita kasih baut. Lebih mudah kan kalau oke ya. Kalau sudah bolong semua, kita tinggal ambil baterai pas atau belum. Ya kalau dipasang kelihatan kok bolongnya. Nah ini udah pas ya, kelihatan bolongnya ya. Udah pas nih. Nah, di sini setelah kita lubangin tempat apinya, ini ada dudukan box. Jadi kalau masih bawahnya tuh dia belum bolong ya. Jadi baterainya kan bisa ketinggiannya itu sampai sini nih. Jadi harus kita bolongin bagian sini. Itu udah ngepasin nih. Ukurannya sesuai ini. Ikut aja, jadi tinggal tempelkan saja sini. Lalu tinggal kita garis. Ini pakai spidol. Ikutin aja. Sudah tanda, jadi kita tinggal potong bagian dalam, ikutin halus alirannya. Ya harus ngambilnya dikit-dikit ya. Kalau bagian sini kita ngambil tengah dulu supaya dia nggak ukur waktu kita ngepasin dengan tatakan akinya biar pas gitu sininya. Ini pakai alat sama tadi potong.
Kita kasih minyak juga biar dia nggak cepat panas ya. Nah, ini sudah kita potong ya. Nah, kita potong lubang ini. Nah, nanti ini bakalan seperti ini. Pasang. Nah, jadi butuh tempat seperti ini. Cuma kita ini masih belum rapi ya, harus kita rapikan dulu. Di sini nih harus dirapikan, ini masih ada jenjang lubang nih, masih terapikan juga. Jam posisinya ini bisa. Nah, ini boxnya udah kita rapin ya, udah kita ampas juga, ini udah nggak tajam lagi. Nah, setelah itu kita masukin untuk bagian dudukan akinya ya, naruh aki itu sebenarnya. Hati-hati ya masukin. Nah, lepas nih. Oke, kita pasin dengan lubangnya. Tadi ini udah ada tadi kan nih boxnya udah kita bolongin nih, tembus ya dalam 3. Nggak boleh salah, yang di sini yang 3 ini, yang 2 di belakang, yang tengah 1. Oke. Ini yang paling kecil kita taruh di bagian depan. Oke, kita ambil lubang dulu. Pasang ya. Oke. Kita masukin sampai mentok bawah lubangnya. Ini kan udah kita bolongin, jadi bautnya ukurannya sampai 10 cm ya. Oke, udah masuk. Terus kita masukin lagi bagian ini, yang bagian belakang. Juga. Tembus. Supaya dia tidak los di alatnya, punya tidak pas. Pakai alat panjang, supaya mentok ya. Dia tidak terlalu banyak, kita cek bawah, dia tembus ya. Ya, bawah. Kurang dulu. Dari bawah. Ini ada bautnya ya, nih bautnya nih, ada di sini nih. Nah, kita masuk di situ ya. Oke, baut terakhir. Baut pasang lagi yang ketiga. Sekarang kalau macet kita pakai manual aja. Jadi pakai obeng manual, kalau takutnya los. Dia mengalami kemacetan ya. Atau ganti mata? Jangan dipaksa. Ganti mata.
Nah, kalau sudah sampai mentok itu skrupnya kita pasang. Ini ada murnya. Murnya pasang di bawah. Kita Kalau di atas. Ada kencang. Jadi masukin bau, keluarkan. Oke, ya sudah kencang ya, jadi aman ya. Nah, ini kita coba tes dulu ya, pasang bautnya. Ini harus ada bearing. Kita coba ya, pasin dia masuk ke enggak baterainya. Ini pokok. Nah, ini udah PCB kita cabut satu. Nah, kita cari kabel yang kita ambil. Kita Kabelnya gunting. bentukannya berubah. Biasanya mati. Baterainya. Nanti ada space, ini ada space kecil, space kecil. Terus atas juga kalau dia kena gitu. Mau bentukan dia mati. Potong, masukkan bagian meja. Pakai apa ya? Nah, Kita bikin harus yang kayak bagus kan. ini kabelnya ini kita ambil satu, kita potong ya. Ya. Ini kita potong untuk nyambung ke soket ini. Kita sambungin soket. Kita potong dulu. Kabel. Ini arah ke kabel aki ya. Nanti dia modelnya dia bakal seperti ini. Dipasang. Dan ini sambungannya ke sini. Lalu bagian MCB-nya, bagian MCB kita ambil juga, ambil sebelah ini. Bagian MCB kita ambil juga. Ya, ini kabel yang arah MCB yang tadi kita copot tadi belakang. Nah, ini sambungannya ini ya, jadi kita ambil untuk dipotong. Nah, ditarik ya. Ini. Oke. Ini ada residuan, kita gunting dulu. Asal itu. Aja. Kita ambil nih bagian ini. Udah, tinggal kita rapin lagi kabel yang lama. Tapi itu udah kita lepasin ya. Terus sisanya kabel udah rapin di kita salah si ban hitam.
Ya dirapin aja biar dia bisa pakai kabel tis. Cuma kan dia gunanya ini kan untuk melindungi dari air gitu. Dia harus pakai selasi ban aja lebih aman. Nah, gitu. Bentar Pak. Kan kita ada rules-nya. Ya, tidak. Yes ya. Ditutupin kabelnya ini biar air nggak masuk. Selotip kabelnya harus rapi. Ini kabel satu yang arah ke aki kita pasang ke MCB lagi ya. Ini MCB udah kita pasang nih, kita kencangkan. Kendorin dulu, udah kendor, lalu kita pasang di bagian sebelah. Oke, kita pasang. Usahakan rapat ya pemasangan. Nah, ada celah biar dia nggak kendor. Nah, ya ini. Terus setelah kita pasang, ini ada kabel yang tadi kita copotin, kabel aki. Itu kita pasang. Pasangnya kemana? Pasangnya ke sini. Jadi ini tembusnya ke MCB juga. Tembusnya ke MCB, cuma begini kita potong, kan terlalu panjang. Potong ya. Apa kita potong aja kalau terlalu panjang. Nah, potong, terus bagian ini juga kita udah potong ya kan tadi. Ini pasang ke MCB dulu. Oke, udah pecah. Ini kabel satu yang arah ke aki kita pasang ke MCB lagi ya. Ini MCB udah kita pasang nih, kita kencangkan. Kendorin dulu, udah kendor, lalu kita pasang di bagian sebelah. Oke, kita pasang. Usahakan rapat ya pemasangan. Nah, ada celah biar dia nggak kendor. Nah, ya ini. Terus setelah kita pasang, ini ada kabel yang tadi kita copotin, kabel aki. Itu kita pasang. Pasangnya kemana? Pasangnya ke sini. Ini kabel udah kita pasang ya. Minus plusnya ini ada gambar plus. Ini yang plus arah ke MCB, sedangkan yang minnya itu ke arah kabel body. Oke. Oke, kita coba solder ya. Kita coba dulu. Ini kita sambungin ya guys ya. Nah, Mudah-mudahan nggak meleduk ya guys ya. coba pasang baterainya. Nyeplak lah kayak. Oke, ini kita udah pasang OIK-nya. Ini kita naikin dulu MCB-nya. Udah, coba kita nyalain. Oke, nyala ya guys ya. Nyala, berhasil. Coba kita gas. Ada baterai sih. Baterai ada. Nah, baterai menyala ya. Tadi berhasil. Nah, itu gua. Oke.
taplok orang tabrak.